Sebagaimana yang telah kita sampaikan semalam, bahwasanya di hari ini adalah hari soal tanya jawab. Jikalau kita mampu, insya Allah kita akan menjawabnya tentunya dengan dalil-dalil. Namun kalau tidak, maka itu menjadi pengembangan bagi kita untuk terus mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, tapi seputar agama. Dan telah muncul dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana salat Idul Fitri yang benar? 7 takbir atau 8 takbir? Maka kita menjawab 7 atau 8 takbir memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di mana sebab perbedaan pendapatnya? Ada yang mengatakan 7 takbir tidak termasuk takbiratul ihram, sehingga berarti 8 sama takbiratul ihram. Ada yang berpendapat bahwasanya 7 sudah sama takbiratul ihramnya. Dan keduanya boleh kita lakukan sesuai dengan imamnya. Kalau imamnya 7 takbir sama masuk dalam takbiratul ihram, kita lakukan. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sesungguhnya imam ada itu untuk diikuti. Imam untuk diikuti. Kalau imamnya 7 takbir sama takbiratul ihram, maka kita juga melakukan 7 takbir gabung takbiratul ihram. Apa bacaannya di setiap takbir? Tidak ada hadis yang sahih tentang bacaan tersebut. Tapi ada fatwa dari kalangan para ulama dari maqasid. Karena setelah ayat Ramadan, kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullah, agar kalian menyempurnakan Ramadan itu dan kalian membesarkan Allah. Kata kabir, walitukabbir, membesarkan Allah, membesarkan, mengagungkan, mensucikan Allah. Maka dari itu dalam sifat salat Syekh Albani, dalam sifat salatnya beliau memfatwakan di setiap takbir membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh juga subuhun kudusun rabbul malaikat. Intinya hal-hal yang membesarkan Allah. Dalil Al-Quran yang tadi. Jadi ini jawabannya. Dan apa yang paling utama, kita akan ringkaskan tentang salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri awalnya dianjurkan makan kurma. Karena Idul Fitri itu dihambat, ditunda salatnya, beda Idul Adha. Kalau Idul Adha tidak dianjurkan makan, minimal beberapa kurma. Biasanya Nabi makan 3-7 biji kurma dan minum susu, baru pergi ke masjid. Dia akhirkan karena dia berikan kesempatan untuk orang memberikan zakatnya terlebih awal. Karena kita sudah jelaskan bahwa zakat yang paling afdal adalah ketika ingin pergi ke masjid. Kemudian dia berjalan, jalan perginya ke masjid dan pulangnya itu berbeda. Misalnya kalau kita lewat lorong sini, pergi lewat lorong sana pulangnya. Kenapa? Agar syiar-syiar Islam, kesatuan kaum muslimin bisa saling berjabat tangan antara laki-laki dan laki-laki. Adapun laki-laki dan perempuan ini banyak kesalahan. Biasa di salat di hari raya banyak yang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Padahal telah datang hadis yang sahih bahwa Nabi tidak pernah menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Bahkan dalam hadis yang sahih kata Nabi, seseorang ditusuk besi panas pada kepalanya itu lebih ringan daripada seseorang bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jadi seseorang ditusuk besi panas itu lebih ringan daripada seseorang yang bersentuhan dengan bukan mahram. Siapa mahram? Saudara perempuan. Kemudian anaknya saudara perempuan. Saudara laki-laki punya anak perempuan, itu juga mahram. Terus ke bawah. Kalau ke atas, ibunya ibu, saudaranya bapak, tante. Kemudian ke bawah. Kalau anaknya tante, sepupu satu kali itu tidak termasuk mahram. Dalilnya Nabi dengan Ali itu sepupu satu kali, dan Ali menikah dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu bisa dipupuk. Dia bukan termasuk mahram, jadi tidak boleh berjabat tangan padanya. Kemudian ini tadi perginya ke masjid, dianjurkan berbeda jalan. Dianjurkan, bukan kewajiban. Dianjurkan, sunnah. Kemudian sampai di masjid, sholat. Ada kalau paling afdalnya sholatnya di lapangan. Karena kalau dalam
istilah hadis kalau dikatakan musalla itu yang dimaksudkan lapangan. Tapi kalau masjid, masjid. Itu kalau dalam hadis terdapat bahwa Nabi salat di musalla itu yang dimaksudkan lapangan. Paling afdalnya di lapangan. Paling afdalnya di lapangan. Apakah boleh wanita haid juga ke lapangan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kalau di masjid tidak. Kalau di masjid tidak boleh, kalau di luar masjid mendengarkan ceramah dan selainnya. Kemudian apa ada pertanyaan dari laki-laki? Kalau perempuan bisa dicatat di istri saya. Itu tadi yang dianjurkan ya. Tapi ada juga ulama berpendapat di setiap takbir tidak baca apa-apa. Diam saja. Allahu Akbar. Diam karena tidak adanya dalil yang kuat yang menjelaskan secara terperinci. Kita masih ada waktu 9 menit. Oh, ada juga pertanyaan kedua tentang saya wanita yang diceraikan. Artinya dia talak. Apakah wajib baginya zakat fitrah? Ya harus terperinci. Kalau dia bercerai dan dia masih masa iddah, cerai yang rujuk. Jadi cerai yang rujuk itu cerai talak 1, talak 2, belum habis masa iddah. Habis masa iddah itu ukurannya 3 bulan atau 3 kali kuruk. Kalau dia ini masih masa iddahnya, maka yang membayarkan fitrah kepadanya, zakat fitrinya adalah suaminya. Sebagaimana nafkah orang yang diceraikan talak yang masih rujuk itu masih kewajiban suami. Masih kewajiban suami. Tapi kalau masa iddahnya habis, namanya talak bain. Dia tertalak seorang wanita ini dan habis masa waktunya sehingga suaminya tidak wajib lagi, karena suaminya ini bukan nama suaminya lagi, tapi dia orang lain lagi. Dia kalau mau bersama suaminya harus menikah baru. Kalau dia ceraikan suaminya dan itu cerainya sudah 3 bulan berturut-turut tidak rujuk, rujuknya itu entah berhubungan badan atau ada kalimat bahwa saya sudah rujuk kepadamu, ataukah ada kalimat kiasan, kau kembali saja ke rumah. Kau kembali saja ke rumah. Maka ini yang wajib dia berzakat dirinya kalau mampu. Kalau tidak maka orang tuanya. Karena seorang wanita, kalau dia wanita yang bertanggung jawab nafkah dan termasuk zakat fitri adalah bapaknya sampai dia menikah. Kalau menikah berpindah dari bapak ke suami. Kalau sudah menikah berpindah dari bapak ke suami. Ini ringkasnya. Ada pertanyaan bisa langsung.